sekarang ini kita punya tamu yang tentunya juga dalam masalah kesehatan. Mereka ini udah sangat memikirkan sekali untuk penampilannya. Yang pertama, yang di sebelah saya ini adalah orang yang udah melewati asam manis hitam putihnya berdiet. Sampai punya buku, punya program OCD. Tepuk tangan buat Deddy Corbuzier. Yang sebelahnya lagi, dia adalah orang yang udah berhasil take him out of the obesitas. Orangnya udah shape-nya oke banget. Tepuk tangan buat Choky Sitohang. Aduh. Nah kalau yang ini masih ada problem untuk ngecilin kepala sampai sekarang. Makan gemuk nggak bisa, tapi kepala membesar. Ini masalahnya di mana? Nah sekarang kita akan tanya dulu satu persatu ya. Awalnya memiliki keinginan untuk punya tubuh ideal tuh kapan dan kenapa? Mungkin hampir sama dengan semua orang, termasuk dengan Choky juga gitu. Jadi gua tuh dulu gemuk banget. Tahu sih waktu itu zaman itu. Udah mending nggak usah nanya, berantem aja. waktu masih ada zaman item-itemnya di sini waktu itu. Itu sebelum itu gua lebih gemuk lagi. Lebih gemuk lagi gua ya? pernah 100 kilo, ya, jadi gemuk banget terus. Dan kalau kita ke dokter atau kemana, kadang-kadang atau ke ahli nutrisi, kadang-kadang mereka ngomong, oh ini memang tipe tubuhnya seperti ini. Ya kan ada tipe tubuh yang kurus, ya kan. Nah, jadi sempat putus asa bahwa oh ternyata secara genetik gua nggak bisa jadi kurus, gua nggak bisa jadi bagus gitu karena mungkin jenis tubuhnya memang harusnya besar, gemuk dan keluarga gue. Kakak saya gemuk banget. Oh bikin orang putus asa dong ngomongan dokter kayak gitu. Seolah nggak ada harapan, bro. Iya benar gitu. Karena basicnya dikatakan bahwa oh ini genetik. Gitu. Nah, cuman akhirnya saya sempat awalnya itu dulu gue sempat beli buku. Kayaknya pernah tahu deh. Dia sih nggak mungkin tahu lah. Tahu bro. Abang lo aja. Nanti tolong di SMS judulnya. Iya. Gue tuh sempat pernah beli buku kalau nggak salah judulnya Body for Life. Lah, kok gue nggak tahu ya? Nah, itu dia. Lu tahu? Pakai bahasa kanji waktu itu kayaknya. Iya. Nah, Body for Life. ternyata buku itu ada satu kata-kata bahwa genetik itu bisa dilawan. Gitu. Nah, itulah mulai gua melakukan berani untuk ngelawan itu. Wah, kayaknya akan lebih detail kita mengetahui seluk-beluk sampai ke OCD-nya nanti ya. Kalau Choky sendiri gimana? Saya awalnya pengen seperti Arie Untung. Jadi saya melihat, Kepalanya udah besar, ngapain? Kepalanya udah besar. udah cek belum kelebihan cairan mungkin di kepala? Ya mau nggak tahu ya, mungkin ini radang kali ya. Tapi saya belum pernah seperti Deddy sampai obesitas begitu. Paling 12 kilogram overnya. Apa 12 kilo? Sekarang berapa? Sekarang 76. Dulu 86, 88. Average-nya dulu 70 kilogram. Terus pernah over sampai ke 86. Habis sakit liver waktu itu. Jadi makan terus, nggak pernah olahraga 3 bulan. Tidur, makan, tidur. Itu aja kerjaannya. Ya pasti menimbun kan. Oh itu dia masalahnya. Ya, kalau ini masalah anugerah berarti kalau gitu ya. Tapi kata buku tadi berarti bisa dilawan. Iya. Ini bisa kecil sendiri nanti. Ya, bisa, kamu ke Korea aja bro. Tapi itu Hidung bener. sekalian mancung. Iya. Oval bisa. Tunggu sebulan lagi kalau gitu ya. Sekarang sepertinya memang bicara soal Korea sesuai dengan apa yang akan kita bacakan di situ update news mengenai topik yang kita bicarakan hari ini. Yang pertama, 9 wanita cantik dari girl band terkenal asal Korea, Girls' Generation, ternyata menjalani diet 1.500 kalori demi mempertahankan tubuh langsing mereka. Dalam sehari mereka hanya boleh mendapatkan asupan kalori sebanyak 1.500 kalori saja. Tapi memang benar juga sih, Choky. Kadang-kadang orang kan lupa ya, jadi nggak dikontrol, maksudnya 2.000, 3.000. Nggak sadar, gitu. Nggak sadar. Tapi 1.500 kan butuh buat lompat-lompatnya deh. Ya, habis berarti. Habis kan? Gini-gini ya. Ada lagi nih. Di penghujung 2013, pasangan musisi Beyonce dan Jay-Z sukses menjadi seorang vegan. Diet vegan tersebut mereka lakukan selama 22 hari. Dan setelah berhasil menjalani diet tersebut, kedua pasangan tersebut terlihat lebih langsing dan wajahnya cerah. Gitu. Jadi kalau mau kurus jadi vegetarian. Betul. Tapi saya nggak percaya karena gajah vegetarian aja nggak pernah kurus. Tahun baru, Sofi Navita mengajak warga Indonesia untuk hidup lebih sehat dengan raw food. Raw food yang dimaksud adalah menyantap makanan yang sama seperti aslinya tanpa banyak proses pengawetan. Itu sama saya lakukan. Jadi kalau ada yang ngajak saya makan, saya bilang saya minta yang mentah. Maksudnya mentahnya aja. Gitulah. Tapi emang ini bener. Kayak gini, misalnya makannya asli berarti kayak di hutan kan? Semua nggak banyak diolah. Oke. Tumbuhan ada langsung dimakan.
Lu nanya siapa nih? Ya, kalian yang pernah ngerasain diet. Ini nanyanya apa? Iya, kalau makan raw food. Raw food bro, yang Makan raw tadi, food. bro. Kan gua nggak gitu diet. Iya, pernah nggak? Kan dari semua yang pernah dijalanin, dari A sampai B sampai ke OCD akhirnya ditemuin, pernah nggak ngalamin itu? Ngalamin apa sih? Bro, dengar, bro, sabar. Gini. Ini konflik pembawa acara. Lu pembawa acara, gue pembawa acara. Denny pembawa acara. Lu tolong baca dulu deh, kita ngobrol aja berdua. Iya, ngobrol. Tuh, dia harus ngasih palanya botak. Pas banget nih bro ya. Tapi kalau Coki pernah? Raw food itu? Belum pernah coba. Belum Tapi pernah. saya dengar ada kegunaannya. Pernah juga baca, pernah pelajari bahwa memang tanpa banyak proses yang berlama-lama itu, sari-sari vitamin itu akan tetap bisa diasumsi oleh tubuh, bisa tetap diasup oleh tubuh maksud saya. Tapi selera orang kadang-kadang mereka udah keburu mikir, lihat bentuknya aja nggak menarik, gimana orang mau masuk ke sana. Jadi hal yang namanya makan mentah itu sama seperti OCD, itu ekstrim. Hanya orang-orang tertentu yang bisa naklukin ketakutan dia yang bisa ambil itu. Oh gitu. Tuh, jawabin. Jawabin berarti. Makasih Cok ya. Ya, makasih ya sama-sama. Itu. Gua udah keburu gini bro. Gua nggak lihat lo maju tadi. Tolong baca dulu ya. Baca lagi gua. Baiklah, sekarang kita akan berikan beberapa contoh mereka yang telah melakukan diet. Bagaimana penampilannya dulu dan sekarang. Ini dia tayangannya. Penampilan menarik adalah modal utama bagi seorang selebriti. Namun, faktor kesehatan juga turut mempengaruhi selebriti-selebriti berikut yang berhasil menurunkan berat badan mereka secara drastis lewat program diet. Penyanyi cilik Tina Toon berhasil menurunkan berat badannya sebanyak 25 kg selama 8 bulan dengan diet karbo atau diet dengan mengurangi asupan karbohidrat dan berolahraga di gym juga renang setiap 2 hari sekali. Ada yang sampai kurus gitu ya? Sampai kurus ya, bener. Pokoknya bentuknya saya beda jauh dari dulu sampai sekarang. Nah sekarang kita mau tanya nih, kalau Anda berdua nih masing-masing, kalau pagi-pagi pertama kali baru bangun tidur, workout pagi harinya, menunya apa tuh? Menu olahraganya? Kalau saya memang pagi pertama nganter anak sekolah. Itu termasuk olahraga ya? Soalnya jalan kaki. Nah, Berapa kilo? deket sih. Tapi kan deket ya. Nggak tahu rumahnya sebelah sekolah. Enggak, Oh, enggak. 200 meter lah. Tunggu dulu nih. Ini banyak orang ya ngomong, oh 200 meter yang laki mah nggak ada gunanya. Oh salah. Walaupun dekat, walaupun jauh, olahraga semenit sama olahraga 1 jam, kalau tidak dimulai dari 200 meter, nggak dimulai dari olahraga 5 menit, malah nggak ada gunanya. Olahraga 5 menit itu sejuta kali lebih baik dibandingkan tiduran 5 menit. Jadi kalau gue jalan 200 meter, kenapa lu yang ribut? Gue ngantar anak sekolah nih. Habis itu jalan lagi pulang. Nah, Berarti 400? 400 meter. 400 meter. Habis itu gue baru ke gym. Ke gym jalan kaki lagi? Enggak, jauh. Ya kali, kan gitu, kan kali. Jauh. Gila. Itu gym jauh, naik mobil ke gym. Berapa jam Mobil di ke gym? 5 menit lah naik mobil. Di gymnya? Oh, nah ini banyak orang yang mungkin nggak percaya, saya tuh di gym maksimal 20 menit. Maksimal? Ya. Iya. Mungkin beda-beda orang latihan, tapi kalau gue maksimal 20 menit. Karena gaya latihannya mungkin beda dengan orang lain. Karena mandinya lama dia. Itu udah sebentar 20 Lu menit. latihan 20 menit kan, mandi lu setengah jam. Nah kalau Coki sendiri? Saya kebalikan dari Dedi. Kalau Dedi ngantar sekolah, anak, saya nggak ngantar anak sekolah. Itu workout saya yang pertama. Nggak nganter ya? Nggak ngantar sih. Ya kan lu bilang, lu tadi mengantar anak sekolah itu workout. Ya gua workoutnya tidak mengantar anak sekolah. Nggak apa-apa, lu kenapa? Kan Iya, dia ada urusan masalah, dia. Det. Itu urusan keluarga gua. Punya anak. Nggak punya anak kan? Iya. Anak gua baru 2 tahun 10 bulan, bro. Heeh. Dan dia ada ibunya yang mengantar ke sekolah. Gue punya urusan kerjaan gue sendiri. Itu urusan keluarga gue, Det. Anak lu. Kenapa jadi urusan dia? Yang penting, Coki nggak ngantar anak sekolah, yang penting anak lu sampai sekolah, ya kan? Iya, iya. Yang penting itu yang Bisa penting. yang terima ya, Det ya? Yang penting. Clear ya? Heeh. Terus? Tapi gue berangkat pagi memang, kadang-kadang setengah 6 atau ya jam 7, langsung ke gym dulu sebelum syuting biasanya. Sebelum Karena syuting? kita agak siang, Bohong jadi kita ke gym dulu. Kenapa emang? Nggak pernah ketemu gue. Kan gue di gym pagi. Bapak gymnya di mana, Pak? Bintaro. Nah, di gymnya di mana? Ciganjur. Nah, itu dia. Ketemu kan? Ketemu kan? Secara logika ketemu lah, gitu ya.
Olahraga bro, tapi kadang-kadang berenang juga pagi-pagi. Nah, berenang pagi-pagi. Langsung nyembur. Jadi pagi-pagi berenang, nimbul-nimbul tempat fitness langsung ya? Iya bro. Oh, oke. 2 kali. 2 kali ya? 2 olahraga berbeda. Nah, tapi itu, berarti bener olahraga. Berapa menit di gym? Di gym 1 jaman. Berarti nggak mandi. Kan tadi bakar mandinya lama. Iya. Dia nggak mandi dia. Iya, udah. Gara-gara itu berarti. Nah, sekarang kita ngomong OCD nih. Ini kan OCD rame banget diomongin nih. Nah, Buku saya mana buku saya? buku. Buku Pakai saya. buku segala. Tolong dibaca dulu bukunya. Ya. Ini yang tadi Sebelum kita bahas OCD-nya, kita lihat dulu artikel berikut ini. Nah, ini dia. Diet OCD itu bisa makan sepuasnya. Nah, ini mungkin akan menjadi sebuah pertanyaan. Biasanya orang diet itu makannya terbatas, tapi justru OCD itu bisa makan sepuasnya. Ini sebenarnya sebelum dibahas mengenai OCD-nya, dapat ilmunya dari mana? Ini cerita ya. Jadi kan saya memang suka bela diri. Terus pada saat saya ke Cina belajar, itu ada ngomongnya sihang lah ya, sihangnya. Dia cara makannya aneh gitu. Cara makannya aneh. Nah, dia tuh hanya makan dalam sehari itu hanya makan 4 jam. Tapi makannya ngaco gitu. Apa aja dimakan. Gak ada pantangan? Dia nggak pantang gitu. Nah, terus gue tanya kenapa, apa caranya apa gitu. Terus dia terangin bahwa biksu-biksu itu ada yang namanya Theravada. Theravada itu artinya sehari hanya makan selama 2 jam ketika duduk di meja makan. Setelah itu mereka nggak boleh makan lagi. Dalam sehari cuma sekali? Yes. Nah, tuh kok itu sehat nggak ini dan sebagainya. Makanya ketika saya pulang ke Indonesia, saya teliti tuh tentang itu semua. Karena gue sendiri tuh kelemahan gue mungkin gue nggak seperti Coki yang bisa jaga makan. Gue tuh doyan makan. Doyan makanan yang nggak bersih. Contohnya gue doyan makan. Saya doyan makan makanan junk food lah basicnya. Nah, jadi akhirnya saya teliti semuanya, ternyata ada teori-teorinya gitu. Nanti saya terangkan teorinya. Di segmen berikutnya kita akan bahas detail mengenai OCD ini dan juga bahkan dietnya Coki Sitohang. Jangan kemana-mana, hanya di Tuna Show. Sikunya turun, kemudian rasakan ada tekanan di dada, kemudian fokus pada otot triceps. Jadi jangan pinggang atau bokong yang turun.